Baiklah, kita masuk ke kegiatan belajar 1, yaitu mengenai budidaya ikan nila. Nah, ikan nila ini atau nama latinnya adalah Oreochromis niloticus, merupakan jenis ikan air tawar yang paling banyak dibudidayakan oleh masyarakat Indonesia. Ikan ini dulunya diintroduksi atau masuk dari Afrika, tepatnya Afrika bagian timur pada tahun 1969. Dan secara alami, ikan nila atau yang berasal dari perkataan Nil atau sungai Nil, ini ditemukan mulai dari Syria di utara hingga Afrika Timur sampai ke Kongo dan Liberia, yaitu di sungai Nil atau Mesir. Kemudian di Danau Tanganyika, Chad, Nigeria, dan Kenya. Nah, ikan nila ini merupakan pemakan segala atau omnivor. Dan ikan ini merupakan ikan yang sangat mudah berkembang biak. Ini adalah beberapa jenis ikan nila yang banyak dibudidayakan di Indonesia, di mana hal ini diperoleh melalui pemuliaan genetik atau perkawinan silang dari beberapa macam ikan nila unggulan yang sudah bisa dibudidayakan oleh petani di Indonesia. Kenapa dilakukan perkawinan silang? Ini karena ditemukan bahwa ikan nila semakin lama semakin menurun kualitasnya, sehingga dilakukanlah upaya ini untuk meningkatkan kualitas dari ikan nila. Yang pertama adalah ikan nila merah. Ini merupakan jenis ikan nila yang paling banyak dibudidayakan. Selain karena warnanya menarik, ikan ini juga memiliki rasa yang lezat dan enak saat disantap. Kemudian yang kedua ada ikan nila gesit atau Genetically Super-Male Indonesia Tilapia. Pertama kali dikembangkan oleh IPB, BPPT, dan BPP-BAT pada tahun 2006, di mana ikan ini merupakan hasil rekayasa genetik dari ikan nila GIF atau Genetic Improvement of Farm Tilapias dari Filipina. Keunggulan dari ikan nila gesit ini adalah dia mampu menghasilkan nila jantan dengan daya tahan hidup hingga 98. Kenapa ikan nila jantan merupakan suatu keunggulan? Karena tadi ikan nila merupakan ikan yang sangat mudah berkembang biak. Jadi betinanya kalau semakin tidak ditahan perkembangbiakannya, maka dia akan semakin banyak menghasilkan turunan, dan ini tidak sangat diharapkan karena kalau terlalu banyak ikan dalam satu wadah budidaya, maka tentu akan ada kompetisi dalam hal makanan dan sebagainya, sehingga pertumbuhannya kurang optimal. Dan ikan yang dihasilkan nanti tidak terlalu besar atau kecil-kecil. Kemudian yang ketiga ada ikan nila jaika. Jaika ini diambil dari nama lembaga donor dari Jepang, yaitu Japan for International Cooperation Agency, yang bekerja sama dengan Balai Budidaya Air Tawar di Jambi pada tahun 2002. Kemudian disahkan oleh pemerintah pada tahun 2004. Ikan jenis ini diklaim 20% lebih cepat tumbuh daripada ikan nila GIF dan memiliki konversi pakan yang lebih rendah. Konversi pakan ini sudah pernah kita bahas di pertemuan sebelumnya, yaitu berapa banyak pakan yang dibutuhkan untuk membuat atau menghasilkan biomasa 1 kg ikan, gitu ya. Kemudian berikutnya ada ikan nila sultana. Jadi ikan nila sultana ini merupakan varietas ikan terbaru dari seleksi unggul Salabintana. Keunggulan dari ikan nila ini adalah kebal terhadap penyakit, kemudian pertumbuhannya lebih cepat, dan dia juga mampu memproduksi telur dalam jumlah banyak. Kemudian dia juga mampu tumbuh pada tingkat salinitas air yang tinggi, sehingga hal ini juga membuatnya cocok untuk dibudidayakan di daerah pesisir yang berair payau. Berikutnya adalah ikan nila citralada. Ikan ini berasal dari Thailand dan memiliki performa fisik yang sangat menarik, di mana tubuhnya berwarna merah terang dengan sirip panjang. Dan salah satu kelebihan ikan ini yaitu lebih banyak menghasilkan anakan berjenis kelamin jantan.
Berikutnya adalah ikan nila nirwana 3. Ini merupakan hasil persilangan dari nila gift dan gesit, di mana ikan ini juga dikenal dengan nama nila wanayasa. Kenapa? Karena ikan ini pertama kali diperkenalkan oleh Balai Pengembangan Benih Ikan Wanayasa Purwakarta pada tahun 2006. Berikutnya ada ikan nila BES atau Bogor Enhanced Strain Tilapia. Ini merupakan pengembangan generasi ke-6 dari nila gift yang disilangkan dengan 3 strain nila. Secara fisik bentuknya menyerupai ikan nila gift, di mana benih ikan ini lebih besar, kemudian juga mudah beradaptasi di lingkungan yang kurang baik, serta memiliki daya tahan tubuh yang kuat. Berikutnya ada ikan nila larasati. Ikan ini merupakan jenis lokal yang dikembangkan oleh Balai Benih Ikan Janti, Klaten. Nila larasati bisa dikembangkan di berbagai macam media, semisal kolam air tenang, deras, air payo, ataupun kolam buatan. Daya tahan tubuhnya juga tergolong kuat. Dia juga kebal terhadap serangan bakteri Streptococcus dan Algalectiae yang banyak menyerang ikan nila. Berikutnya ada ikan nila anjani. Ini merupakan hasil rekayasa dari UPTD BBIS atau Balai Benih Ikan Sentral Sicincin, Kabupaten Padang Pariaman. Ikan ini memiliki keunggulan bisa hidup di suhu yang dingin dan tahan terhadap penyakit. Kemudian ikan nila srikandi. Srikandi ini berasal dari kata atau singkatan dari Salinity Resistant Improvement Tilapia from Sukamandi. Ini merupakan hasil persilangan dari nila nirwana hitam betina dan biru jantan. Lama pemeliharaannya sekitar 3-4 bulan dengan bobot maksimal 250 gram per ekor. Dia juga memiliki kelebihan bisa bertahan hidup pada air payo atau salinitas tinggi. Jadi rentang toleransinya terhadap salinitas itu sangat besar, sehingga memungkinkan untuk dibudidayakan di daerah payo. Kemudian ada ikan nila jatim bulan. Ini merupakan hasil perekayasaan yang dilakukan oleh Unit Pelaksana Teknis PBAT Unggulan yang terletak di Pasuruan, Jawa Timur. Keunggulannya, dia pertumbuhannya lebih cepat dibandingkan dengan nila biasa dan struktur dagingnya lebih kenyal, jadi lebih enak dan banyak disukai oleh masyarakat. Nah, bagaimana membudidayakan ikan nila? Ikan nila ini bisa dibudidayakan di kolam, bisa juga di karamba jaring apung. Untuk lebih jelas mengenai bagaimana melakukan budidaya ikan nila, mari kita sama-sama lihat videonya. Lagi berikut.